Oke, terima kasih. Ya, duduk. Apa kabar Bali? Luar biasa. Nah, hari ini Anda hadir di sini, saya tahu mungkin banyak yang kaget juga. Ini acara apa? Jangankan Anda, Pak. Saya yang dulu juga kaget-kaget. Ini acara luar biasa ya. Penuh ruangan ini, luar biasa. Semangat Anda luar biasa. Anda bisa lihat teman-teman kita di ujung sana. Mereka berdiri luar biasa. Beri aplaus untuk mereka. Saudara, apapun kondisi Anda hari ini, Anda mau di ujung sana, mau panas-panasan sana, jika Anda komitmen, Anda ambil satu keputusan, Anda ikuti acara ini sampai terakhir, saya pastikan Pak, 1-2 tahun ke depan, kursi depan ini milik Anda. Karena saya juga pernah seperti Anda ya, melihat kejauhan, orang teriak-teriak, luar biasa. Tapi saya berubah banyak dalam usaha ini. Orang mengatakan bahwa orang sukses itu orang luar biasa, salah. Orang sukses itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Hanya saja mereka ketemu dengan perusahaan yang luar biasa, yaitu Tianxi dan Unicor. Ya. Izinkan hari ini saya memberitahu siapa sih saya dulunya ya. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya asalnya dari sebuah desa di Kalimantan Barat, bukan di Pontianak, itu di desa Nangamahap. Ya nggak jauh Pak dari Pontianak, kurang lebih 10 jam. Kalau lancar Pak, kalau jalannya rusak-rusak, nginap di jalan. Maksudnya mobilnya masuk terperosok. Dulu lebih parah, dulu ketika saya SMP, wah itu belum jadi jalan tuh, itu harus 2 hari ke kampung, naik perahu. Kami dari sana, dusun yang jauh sekali. Anda kalau mau cari di peta nggak usah Pak, nggak akan ketemu. Nggak ada itu. Mahap. Saya pernah tuh, saya singgung juga nih. Temannya pacar saya ini dulunya ya, ini sekarang istri saya. Dia bilang apa? Pacarmu dari planet mana? Kok tidak ada di peta? Jangan-jangan bohong dia bilang. Sekolah saya waktu kuliah di Jawa ya, tanyain, Pak, kode posnya berapa? Kode pos? Jalan aja nggak ada namanya, kode pos lagi. Namanya ada desa, dusun. 5 menit keliling juga selesai, saking kecilnya. Nah, saya berasa sana Pak. Masa kecil saya habiskan di desa. Jadi saya pernah jadi anak desa. Kalau sekolah nggak pakai sandal, ada nggak? Wah, keren kan? Nggak usah pakai sandal, efektivitas. Saking luar biasanya, sering bolak-balik itu kapalan semua. Saya pernah kena paku, nggak tembus pakunya, saking tebal. Luar biasa nggak? Belum mengerti apa guna itu sandal. Mandi di sungai, wah dulu enak kan dilihat tadi ya, telanjang bugil. Percaya diri ya. Belum orang minta tunjukin, kita nunjukin dulu. Oh enggak ya. Artinya kami orang biasa, kami juga anak kecil ya, yang lahir bugil, bermain. Kalau saya masih ingat kita di sungai ya, kalau di kampung kan jambannya di sungai Pak. Jadi bikin kayak rumah gitu, itu tempat jamban. Jadi kita mandi di sungai, pulang sekolah, waduh enak sekali. Lepas baju, telanjang langsung lompat ke air. Wah mandi, berdiri bangun, tunggu sebentar, pasti kering. Udah kering baru pulang rumah. Jadi benar-benar efisien Pak. Sabun dan handuk hemat sekali. Kan menghemat program pemerintah kan di hotel-hotel gitu kan, handuk pakai lagi itu enggak. Ini kita hemat. Tapi ya akibatnya ada Pak, banyak pulau di tubuh Anda. Panuan ya maksudnya. Saya mandi juga, saya bicara sama istri saya, wah dulu kamu kampung lu, dia bilang kampung kan ya. Kenapa? Karena di desa itu tidak mengerti yang namanya pisah-pisah. Dia kan ada apa? MCK ya, mandi, cuci, kakus ya. Harus terpisah kan? Mandi terpisah, cuci sendiri, kan baju sendiri, kakus sendiri. Tapi kalau desa enggak Pak, MCK-nya komplit. Satu tempat. Jadi kalau Anda mandi, Anda jangan heran kalau ada yang terapung mendekati Anda. Pernah nggak? Saya pernah. Kalau kami main ya main itu. Jamban di mana-mana ada. Kita mandi ya kalau orang yang di depan air mengalir. Kalau yang di sana buang, nah udah kita sasarannya tuh enggak. Oh ketemu gimana? Saya kasih tahu. Anda diam aja. Karena tubuh itu akan ada gelombang. Jadi dia nggak nyentuh. Kamu diam. Dia membalik. Cara kedua, segera nyelam. Begitu ada nyelam, akan lewat atas. Indah sekali Pak, kayak kenangan seperti itu. Tidak bisa dibeli dengan uang. Dan itu kami nikmati Pak. Masih kecil itu kami nikmati, begitu senang sekali. Tapi kecil, saya punya satu kekurangan ya. Saya kuper, saya nggak berani bersahabat dengan orang. Teman saya itu terus saudara saya ya kan, kakak saya. Teman saya sedikit sekali karena saya pemalu. Kalau ketemu orang ngomong malu. Jangankan orang lain, saudara sendiri kalau ke rumah saya sembunyi. Takut sekali. Saya paling benci namanya kumpul-kumpul sama orang. Gak bisa mau ngomong apa itu kan. Anda sendiri mungkin atau teman Anda seperti itu, kuper. Tenang saja Pak. Di usaha ini Anda akan berubah kalau Anda mau belajar. Jadi dasar saya seperti itu dulu. Nah akhirnya ketika saya SD kelas 4, teman dari SD kelas 3, kami pindah ke Pontianak. Terus terang Pak, saya beruntung sekali. Saya lahir di keluarga yang tidak kekurangan. Saya bersyukur saya nggak pernah namanya kelaparan.
Saya masih bisa makan nasi putih dengan ikan asin jadilah. Yang penting bisa makan dibanding saudara kita yang masih mungkin nggak kekurangan. Nah, kami ini keluarga besar. Jadi satu rumah itu 2 kepala keluarga. Ibu saya dan kakaknya itu kawin. Nah, bapak saya dengan saya panggilnya paman itu adalah kepala keluarganya. Mereka berdua ini berusaha membangun usahanya dan akhirnya ada kemajuan, usahanya maju dan bisa beli rumah di Pontianak. Nah, orang tua kan pasti pengen anaknya sekolah, betul nggak? Yang terbaik. Kalau punya uang lebih, kenapa nggak berani dikeluarkan untuk anak-anaknya? Mereka pengen anaknya sekolah. Kenapa? Karena mereka bilang, waduh, kami dulu nggak sekolah, makanya hidupnya begini di kampung. Nah, itu perekonomian kami mulai bagus, Pak. Bisa beli rumah di Pontianak, akhirnya beberapa tahun kemudian bisa beli mobil. Nah, itu seperti itu. Hidup kami masih enak. Namun, saya SMP, kelas 3, terjadi suatu penurunan kondisi yang luar biasa ketika salah seorang kepala keluarga menderita sakit, yaitu paman saya. Sakitnya kanker tenggorokan. Nah, di sanalah titik balik kehidupan kami. Uang yang kami keluarkan habis-habisan. Mas kawin segala macam kita jual untuk mengobati penyakitnya. Udah bawa ke Cina, udah bawa kemana-mana, di Jakarta, di ronsen, dioperasi. Biaya habis sampai mobil pun nggak lama kemudian dijual juga untuk nupi. Dan terakhir, yang paling tragis adalah surat rumah digadaikan ke bank untuk dapat pinjaman. Benar-benar kami kembali minus, bukan lagi nol. Dan akhirnya apa terjadi? Tidak tertolong juga. Mati dan caranya sangat sadis. Karena dioperasi, nggak bisa makan sampai kurus, sampai meninggal. Anda bisa bayangkan, saat itulah orang tua saya luar biasa, bekerja keras, menghidupi 2 keluarga sekarang. Yang Anda kenal Pak Widodo, kemana datang, itu saudara sepupu saya. Ayahnya yang menderita penyakit itu. Hidup kami mulai berubah, satu persatu sekolah kami mulai terbengkalai. Kakak saya berhenti sekolah, kemudian dari keluarganya Pak Widodo juga berhenti sekolah. Pak Widodo nggak bisa lanjutkan lagi, karena ekonomi terlalu membutuhkan biaya besar, kami harus bekerja. Dan saat itu orang tua saya bilang, jangan semua berhenti belajar. Jangan semua berhenti sekolah. Siapa yang mau sekolah benar-benar? Terutama Pak, saya orang yang mau sekolah. Saya benar-benar mau sekali mengubah kehidupan keluarga saya. Saya punya satu gambaran bahwa kalau saya sekolah besar, saya dapat nilai bagus, saya bisa jadi karyawan yang tangguh dan dapat gaji besar. Mungkin itu bisa bantu keluarga saya. Dan terus terang dari semua keluarga besar kami, hanya saya yang S1. Kenapa? Bukan karena nggak niat, tapi karena juga ekonomi. Dan saudara, saya katakan bahwa begitu saya melihat TNC, saya sudah tertarik ketika ditawarkan produk kesehatan. Kenapa? Banyak orang tidak mengerti kesehatan, Pak. Banyak orang mengingat kesehatan itu mahal, dan itu memang mahal. Kalau Anda nggak jaga, Pak, Anda habis. Anda lihat kasus keluarga kami, hanya karena mencari uang, nggak memperhatikan kondisi tubuh, kena penyakit, semuanya ludes. Bahkan orang lain jadi susah. Pepatah Cina mengatakan, manusia itu adalah angka 1. Dengan angka 1 ini, manusia akan menambah potensi dirinya, menjadi sukses dan sebagainya. Yaitu dengan cara menambah angka 0 di belakang 1. Jadi semakin banyak nolnya, itu semakin kaya. Kalau dia sudah punya 9 nol, dia punya 1 miliar, betul? Kalau dia bisa ngumpulin 12 nol, dia punya uang 1 triliun, Pak. Mau nolnya dari Bali sampai Pontianak, kalau satunya saya hilangkan, apa itu? Tetap 0, kosong besar. Satu adalah kesehatan Anda, Pak. Itu jauh lebih berharga. Jadi hari ini saya katakan bahwa kita punya perusahaan luar biasa yang menjaga dulu harta kita yang satu ini. Ketika harta yang satu ini terjaga, kita akan mendapatkan harta berikutnya, yaitu keuangan. Saya begitu senang sekali ya, punya usaha ini, begitu antusias karena pengalaman keluarga kami menjadi satu pedoman bahwa jangan sampai terjadi sakit, yaitu bahaya. Nah, setelah itu ketika saya memutuskan untuk sekolah, orang tua saya juga mau. Mereka akan bilang, apa? Kamu sekolah aja, jangan khawatir biaya. Kami akan coba kejar, kami akan berusaha memenuhi. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah, dan terutama SMA saya pengen kuliah, tapi saya nggak mau tanggung-tanggung. Karena saya nggak mau ketika saya kuliah selesai, cari kerja susah. Jangankan yang jelek, yang bagus aja kadang-kadang masih ditolak orang, betul nggak? Lamar ditolak. Nah, saya nggak mau terjadi seperti itu. Saya pengen sekolah yang bagus. Dan ketika reuni dengan kepala sekolahnya mengatakan gini, anak-anak, jika kalian ingin benar-benar serius sekolah, Anda harus cari di Jawa sana. Sekolah yang bermutu. Jangan di Kalimantan, buang uang, kata dia. Lah kenapa, Pak? Pendidikan Kalimantan, rankingnya nomor 2 dari belakang. Setelah Irian Jaya. Nah, Anda bisa bayangkan, Pak, kondisi Anda sekolah di sana, mau gimana pun Anda hebat, tetap, Pak, Anda akan jauh tersingkir. Nah, saya pikir, wah, saya ke Jawa. Kemana? Ke Jakarta aja lah, mumpung ada paman di sana yang ngekos kan, paman ngekos yang kerja. Nah, saya coba ke Jakarta, tapi Jakarta saya nggak kuat, panas sekali. Saya orangnya nggak kuat panas, Pak. Ya hari ini ya demi Anda saya berani panas-panasan. Saya ingin hidup Anda berubah juga, Pak. Nah, saya ke Jakarta 2 hari 3 hari saya nggak tahan lah, sudah nggak tahan. Saya mau pindah aja lah ke Bandung. Nah, Bandung kebetulan ada nenek saya, ayahnya ibu saya, udah terpisah 32 tahun. Anda bisa bayangin ya, kayak apa? Akhirnya saya bisa memberanikan diri ke Bandung. Saya terusnya orang yang kuper ke kota itu lah pertama hidup saya, melihat namanya kota besar, bingung ini apa gitu kan? Wah, luar biasa. Tapi saya pengen sekali hidup berubah, jadi saya harus berani. Sampai Bandung saya kontak aja, ini saya dibawa ke rumah nenek saya. Dan ketika ketemu nenek saya, nggak kenal dia. Lu siapa? Oh begini, Pak, silsilanya ya. Ini saya, ini upline-nya, downline-nya gitu kan ya. Oh, cucu saya. Akhirnya mulai saat itulah
hubungan keluarga kami terjalin kembali ya dengan di Bandung. Ayah saya kan sibuk sekali bekerja di kampung ya, mencari uang sehingga jarang untuk namanya keluar kota. Ke Pontianak jarang, gimana mau keluar Jawa. Jadi saya ini boleh penyambung silaturahmi sehingga mulai kenal lagi, mulai sering kontak lagi. Nah di Bandung saya berusaha untuk cari sekolah murah tapi berkualitas, ITB. Wah, saran utama, betul nggak? Kan udah bagus katanya, kan murah meriah pemerintah kan. Tapi zaman 97 itu zamannya ras, muka-muka seperti ini jangan harap. Benar-benar, siapa sini yang keturunan? Waktu itu kan masih ada keturunan asli. Ya ampun, saya bilang, kok begini ya negara kita ya? Tuhan aja tidak mengkotak-kotak umatnya, tapi negara mengkotak-kotak umatnya. Akhirnya sekarang saya senang sekali dengan pemerintah kita dihapus. Tidak ada lagi namanya WNI keturunan, semuanya adalah WNI asli. Nah saya udah berusaha di sana, dan akhirnya ya setelah saya tes, akhirnya lulus. Tapi berikutnya maksudnya, cari lagi di mana nih? Oke, Unpar, agak mahal, tapi dibanding yang lain masih murah. Nah saya coba di sana. Keluarga kami di Bandung semua udah pesimis. Udahlah, percuma dia bilang ya. Udah nggak usah tes lagi. Anak saya aja yang di Bandung misalnya mau lulus saya susah, mau nembus susah. Apa ya kamu yang kampung? Aduh, orang jauh-jauh hari sudah bimbel, kamu nggak bimbel. Kita mau gimana bimbel? Uang pas-pasan, betul nggak? Apa yang lakukan? Saya belajar. Tapi saya belajar satu hal bahwa orang bodoh, tidak ada orang bodoh. Yang adalah orang malas belajar. Ya selama kita mau belajar Pak, kita tekun, kita keras, kita juga bisa pintar Pak. Kita belajar dari buku-buku catatan saya mau belajar, saya juga tahu ya mungkin Tuhan juga memberi berkah ya. Udah jauh-jauh dari kampung ya, wong deso, mau mengubah nasib, belajar mati-matian. Ingat saudara, Tuhan tuh nggak tidur Pak. Selama Anda berjuang dengan niat dan tulus, Anda berjuang habis-habisan, Dia akan memberikannya. Karena di agama kami dikatakan bahwa ketuklah maka akan dibuta, mintalah maka akan diberi. Dan saya belajar, setelah ujian selesai, wah semua orang nyumbang. Sumbangan apa tuh? Katanya sumbangan ketidakyakinan. Jadi kalau masa bisa jawab, sumbang yang besar, 10 juta, pasti masuk dia bilang. Waduh, nyumbang gimana nyumbangnya? Nyumbang berapa? 3 juta. Lu berapa? 5 juta. Mampus sudah, betul nggak? Tapi saya yakin kayaknya bisa lah ini. Orang yang nyumbang, semua orang nyumbang Pak. Tapi itulah dunia ya. Udahlah, apa yang ada 300 ribu saya sumbang. Jauh-jauh datang kan udahlah. Nah begitu keluar pengumuman, waduh saya senang sekali, saya diterima. Wah keluarga saya semua gembira, senang sekali ya. Saya dulunya mau jadi dokter Pak. Tapi kalau jadi dokter mungkin nggak ketemu usaha ini. Ya sipil malah ketemu, nggak ada sambungan kan, habis ketemu. Kenapa mau jadi dokter? Karena saya melihat dokter itu enak. Dokter itu enak dapat uang, terutama dokter kandungan. Orang ngantar Pak, udah ngantar istrinya, diobok-obok, bayar lagi suaminya. Di Pontianak ada dokter kandungan. Beliau ini, aduh kayaknya minta ampun. Orang sampai ngantri Pak. Yang bunting-bunting semua tuh ngantri, mau kasih uang. Sampai tutup tuh bukan karena sepi, saking banyaknya ditutup. Besok. Gila kok ramai banget. Rupanya kan bunting itu adalah suatu kewajiban, betul nggak? Bunting. Jadi semua orang pasti nyetor uang. Dia bilang, wah kalau jadi dokter kandungan, saya pasti kaya. Pegang, 50 ribu. Belum resepnya, yang lain. Luar biasa. Datang, buka. Weh, enak sekali. Suami aja minta buka setengah mati, itu nggak? Ini dokter buka lagi. Wis, gila cowok lagi dokternya. Waduh, saya bilang ini. Kadang-kadang jadi suami kesal juga ya. Saya antar istri saya, gila nih dokter. Buka. Wih, tapi bayar kita. Aduh, sakit hati. Enggak apalah. Ya sekali kasih dia lah. Tapi saya pikir kembali, uangnya dari mana? Pendaftaran dokteran tahu berapa? Ratusan juta. Baru pendaftarannya. Belum gimana-gimananya. Wah, saya bilang enggak mampu. Saya enggak mungkin lagi memberatkan keluarga saya. Saya kuburkan impian itu dan saya mulai tekun ke minat saya yang lain itu membangun. Saya suka membangun. Dari kecil saya suka bangun sesuatu. Saya nggak bisa gambar, tapi saya suka bangun. Bisa gambar dulu kan di kampung kan kalau kita main bangun rumah-rumahan. Ya, namanya langkau kalau orang-orang sana ya. Kita masak-masak Indomie sana itu. Suka sekali. Nah, saya pengen bangun gedung. Tapi usaha ini Pak, kita juga dokter. Kita berusaha menjemurkan orang lain lewat produk Tiansi, betul? Semua dokter dan kita juga sipil. Kenapa? Kita mewujudkan impian kita lewat Tiansi dan Unicorn. Kita merancangnya. Nah, setelah itu kuliah, di kuliah itulah saya berubah banyak. Ya dari orang yang kuper saya belajar bagaimana bahasa orang lain. Karena waktu kuliah saya udah baca buku itu loh. Berpikir jauh besar dan bagaimana mencari kawan. Karena saya pengen berubah. Terus saya orang yang sulit Pak berubah. Aduh ketemu orang malu gitu loh. Anda bisa bayangin kalau masih kecil nggak masalah. Sampai SMA saya masih seperti itu. Kalau keluarga main, kalau main cewek-cewek cakep, kalau main ke rumah, saya menghindar. Saya malu ketemu mereka. Mau ngomong apa ya? Ada punya penyakit seperti itu. Malu sama orang. Tapi hari ini jangan macam-macam. Ya kalau datang aja. Kita siap melayani itu enggak. Tapi mohon maaf, untuk hal yang satu ini sudah tertutup, sudah ada yang punya.
Akhirnya di kuliah saya berubah, saya mulai punya banyak teman, orang mulai kenal saya ya. Saya juga menjadi beberapa panutan di kuliah juga karena IP saya selalu tinggi ya, di atas 3, di atas 3. Nah, saya punya teman-teman baik main. Nah, satulah saya mulai mengenal yang namanya, jangan ngomong-ngomong ya, MLM, tahu nggak? Saya baru tahu tuh ada bisnis seperti itu, MLM, masuk lalu mampus. Wah, saya tahu penipuan. Saya bilang, wah, teman-teman saya banyak yang nawarkan usaha seperti ini. Saya bilang, udahlah, dulu saya di Pontianak juga banyak tawarkan. Itu kan yang berjenjang itu kan, multi level marketing kan. Saya dengar aja merinding sekarang. MLM apa tuh? Kurang kerjaan, ini bisa apa? Kan banyak sekali orang tanya, ih bagus. Wah, ini gak udah mutu. Saya bilang, ini bisnis tipu-tipuan. Kalian ini udah sekolah tinggi ya, ketika jauh-jauh ada dari Palembang dan macam. Jangan usaha seperti ini, memalukan. Mau taruh di mana muka kita ya? Udah sekolah kau habiskan, sarjana, jalan kami seperti ini, jualan-jualan. Saya bilang nggak cocok. Janganlah Anda ketipu, saya bilang. Tapi punya teman baik nih, kami itu 3 sekawan. Kemana-mana seperti 3. Kalau ketemu saya, pasti tanya teman saya, di mana ini? Namanya Frankie, itu teman baik saya. Nah, suatu hari, ketika saya pulang kerja, ada orang menawarkan MLM. Wah, orangnya bicara semangat sekali. Teman saya malah nengok, iya gitu, kita sama pasangannya ya. Orang ini bisnis luar biasa, BMW segala macam. Anda tahu nggak kos itu kan ada ranjang tuh dan ada lantai pasti ya. Orang ini yang mempresentasikan itu di dalam ranjang, pemilik kosnya malah di bawah. Keren kan? Pede sekali orang ini. Wah, ini luar biasa. Dia dibawa sama temannya juga, prospek teman saya ini. Setelah mereka pergi, saya bilang, Frank, itu penipuan. Hati-hati. Kamu percaya saya kan, betul? Kamu kan sering nyontek saya, betul nggak? Ujian nyontek, apa yang nyontek, betul nggak? Saya lebih pintar kan, kamu tahu kan? Dan saya nggak mungkin menjerumuskan kamu. Itu bisnis paling-paling 1-2 orang berhasil. Itu pun dikasih dulu, sehingga yang lainnya semangat kejar semua. Yang enak mereka, kita susah setengah mati. Kamu jangan turuti. Ini bisnis penipuan. Percaya sama friend. Ya, saya teman baikmu. Oke, dia bilang. Tapi suatu hari tiba-tiba saya ke kosnya lagi. Beliau begitu semangat. Pakai kemeja panjang. Mau kemana kamu? Yang kemarin datang itu undang saya ke pertemuan. Yang namanya OPP di Hotel Cemerlang. Waduh, saya bilang kamu jangan ke sana. Bahaya itu. Anda tahu nggak pertemuan itu? Itu semua yang ngomong orang pintar semua. Jago hipnotis. Nah, lihat tadi ada asap-asap keluar. Bau kemenyan nggak Anda cium? Kalau Anda cek, ada dukunnya tuh, salah satu, 4 penjuru angin, ada aja dukunnya. Supaya orang terhipnotis dan gabung. Kamu jangan ke sana, bahaya. Akhirnya dia bilang, kamu percaya sama saya teman baikmu, saya ingin merubah hidup kamu, jangan sampai terjebak. Dia bilang, ya juga ya, oke lah. Dan dia lepas bajunya, dia ganti kaos. Kita ke mall aja, keren kan? Mall, yo lebih pasti. Punya nggak teman seperti itu? Jangan, ini usaha nggak bagus. Tetangga Anda, jangan, itu bisnis nggak beres. Orang-orang negatif di luar banyak nggak? Lah, yang negatif aja terima mobil, apalagi mereka sesol terus, ya. Jadi nggak ada orang yang negatif sebenarnya, hanya aja mereka tidak tahu dan tidak mau tahu. Udah tidak mau tahu, sok tahu. Nah, itu dia. Tanyalah pada orang yang tepat. Seperti itu pengalaman saya, makanya saya berani bicara. Karena saya orang negatif, saya bilang jangan tawarin saya usaha seperti ini. Najis, gimana ya? Bisnis bagus tawarin saya. Mana ada logikanya, saya bilang. Bisnis modal kecil dapat segalanya. Bos saya aja bangun rumah miliaran nggak dapat. Ini mau ngomong 2-3 tahun dapat, nggak masuk akal, saya bilang. Tapi suatu hari ya saya main ke kos. Ini perubahan hidup saya mulai lagi ya. Saya tahu mungkin Tuhan telah membimbing hidup saya supaya mau berubah. Saya juga mau bekerja, Pak. Saya bekerja tapi saya merasa ada yang salah. Kok saya kerja banyak, uangnya sedikit. Ya waktu habis. Suatu hari saya baca satu buku luar biasa dipinjamkan oleh mantan pacar saya, sekarang jadi istri saya tercinta, Ibu Ernest Otavilia. Terima kasih buat beliau. Dulu saya suka fitness, tiap pulang kerja saya selalu fitness. Jadi dulu badan saya atletis. Sekarang banyak kelebihan lemak maksudnya. Dulu saya itu, dan saya main ke kosnya, saya lihat satu buku judulnya The Cash Flow Quadrant. Pernah dengar? Nah, begitu saya baca, ini buku apa sih? Ini buku bagus, katanya. Baik, teman-teman juga bilang ini buku bagus. Cuma saya nggak pernah cari. Nah, tapi di sana mungkin saya pernah pikirkan ya, makanya datang di bukunya. Saya baca dan saya berubah total. Di buku itu benar-benar mencuci segala macam isi nggak beres di otak saya. Otak kita seperti dikeluarkan, masukin mesin cuci, dicuci, apalagi campur semua pewangi, bersih jadinya. Saya mulai paham bahwa yang namanya networking itu bagus. Itu bagus, luar biasa. Bisa mengubah kehidupan orang yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai nggak alergi lagi dengan networking, saya mulai nggak ada alergi. Dan mungkin jodoh juga, saya ketemu dengan seorang rekan saya. Nah, orang inilah yang mengubah hidup saya sehingga saya join di usaha ini. Saya ketemu dia di tempat nilai. Dari sanalah, waktu saya lihat tempat nilai, datang teman saya. Nah, teman saya ini satu angkatan. Beliau masih belum lulus, saya udah lulus duluan. Lu kenal Tiansi nggak? Wah,
Ini orang cari masalah. Tawarin orang negatif MLM, cari masalah, betul nggak? Di perusahaan besar loh. Ada orang yang bisa dapat 75 juta per bulan bintang 8. Hah? Yang bener aja. Langsung otak saya bekerja. Gila, orang bisa 70 juta per bulan. Ini benar-benar keterlaluan, betul nggak? Nggak masuk akal. Nah, saya kan orang yang suka nggak masuk akal, suka itu. Di mana? Ada penjelasan lagi ya? Kok bisa 75? Beliau ini wah luar biasa, peringkat tertinggi, bla bla bla, dipromosikan. Bisa ketemu di pertemuan kita. Wah, nggak boleh nih, saya harus datang nih. Saya mau lihat. Bener nggak ada orang seperti itu? Saya mau lihat dia nginjak bumi nggak maksudnya ya? Kalau dia melayang itu setan, betul nggak? Nah, saya harus datang. Kapan acaranya? Oh, ada OPP. Waktu itu di lantai 8 Pos Giro, Bandung. Dia follow up saya, Pak, di mana gimana? Datang nggak? Oke, Pak, pasti datang. Datanglah kita ke sana. Udah datang sampai sana, pengundangnya nggak ada, nggak tahu kemana. Dan itu sampai sekarang kebiasaannya memang. Apalagi saya gitu. Kita lihat orang-orang bayar uang. Itu uang apa tuh? Uang keamanan atau apa kan? Oh bukan, ini uang itu masuk. Saya, oh ya berapa? Saya bayar, saya masuk, saya duduk. Dan saya melihat TNC secara benar. Saya duduk, saya lihatin orang bicara, wah luar biasa nih perusahaan dan bla bla bla. Ingat, tadinya awalnya saya belum terbuka, tapi begitu baca buku di Cash Flow Quadrant saya mulai terbuka. Jadi saya sekarang lebih gampang menerima. Jadi saudara, ketika Anda tidak menutup pikiran Anda akan mudah menerima informasi. Tapi kalau Anda menutup, Anda mau dikasih 1000 tahun pun informasi tidak akan masuk. Jadi buka pikiran Anda hari ini. Ketika saya melihat, nah ini dia yang seperti yang di buku itu katakan. Artinya di buku Robert Kiyosaki itu, dia mengatakan bahwa usaha seperti ini banyak, yang mungkin itu banyak. Tapi Anda harus cari perusahaan yang mempunyai 4 pilar waktu itu. Ini TNC 6 malah lebih gila lagi. 4 aja udah hebat sekali. Pertama perusahaannya, dia bilang. Ini perusahaannya harus besar. Kita kerja sekali, nikmati hasilnya seumur hidup. Semua orang pengen kan, passive income seperti itu. Kebayang kalau perusahaannya kecil, hari ini kita jalankan, 2 tahun lagi gulung tikar. Nah siapa yang menderita Pak? Bukan kita aja yang dibawa, kita cari kita, betul nggak? Tempat usaha TNC, wah luar biasa. Diresmikan presiden, gila nih perusahaan. Kalau perusahaan ini kucing kurap, Pak RT aja mau turun tangan, betul nggak? Ini presiden turun tangan, masa main-main? Nggak mungkin lah ya, betul nggak? Ratusan negara, kalau dia cuma bilang ratusan kecamatan, saya masih bingung. Dengan adat setiap berbeda, wah ini sudah bagus, luar biasa. Masuk produknya, kita masih belum menangkap. Produk selesai, kesaksian, nah itu yang saya tersentak. Ada orang stroke, bisa berdiri lagi dan ngomong sambil menangis. Wah, orang bisa bangun lagi, yang tadinya udah sekarat, terbaring, bisa beli sayur, ya pasar. Orang diabetes katanya, hampir dipotong kakinya, sudah membusuk, sembuh. Ya ada yang perokok berat, karena udah di ronsen, ya udah yang perokok nih ya, di ronsen udah putih semua katanya. Minum itu bisa bersih. Wah, ini kesaksian langsung dari orangnya. Saya tambah yakin, produknya bagus, perusahaan besar pasti jalan. Nah, ketiga saya mau lihat, sistemnya seperti apa? Pembagian hasilnya seperti apa? Profit sharingnya kayak apa? Lah di sana dikatakan, bisnis hanya 2 juta, akumulasi lagi. Aduh, saudara saya tanya Anda saudara, di luar sana Pak, tukang bakso aja 2,5 juta. Kalau di Pontianak saya tanya, itu yang bukan yang ngetem Pak, tahu? Yang dorong. 2,5 juta itu mereka harus komplit dulu. Gerobaknya jadi, piringnya jadi, betul? Kompornya jadi, baksonya udah ada, mie-nya ada, baru bisa jual. Nah di sini akumulasi Pak. Kalau di luar tukang bakso dia nggak mungkin jualan kalau cuma jadi gerobaknya, betul nggak? Anda bisa bayangin ya, tukang bakso jualan, tong 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 tong, Mbak beli bakso, oh nanti lagi akumulasi. Mana baksonya? Kan lagi akumulasi, ya baru mampu sampai sini. Bisa jalan nggak usaha di luar? Nggak bisa, house full. Tukang tambal ban, Anda lihat 3 juta Pak beli kompresor dan pinggir jalan terus tiap hari. Saya yakin Pak 10 tahun nggak mungkin Mercedes, betul nggak? Tapi mereka aja berani keluar modal 3 juta, belum lagi beli pakunya untuk tebar, betul nggak? Ya bagi yang tambal ban jangan tersinggung. Kita kan CS-an. Saya juga melemparkan untuk Anda tadi. Itu aja modalnya, waduh tiap hari nongkrong. Bisa bayangkan. Jadi saya usaha yang modal terlalu kecil. Makanya banyak orang ketika saya tawar usaha ini bilang, nggak mungkin nih perusahaan, bohong. Betul saya bilang, luar biasa bohongnya, betul nggak? 150 negara kami bohongi, keren kan? Diam dia. Jadi orang bicara nggak pakai logika. Kita sekarang bicara logika itu. Nah 85.000 pendaftaran, orang uang nggak ada. Bikin KTP 5 tahun sekali, gantian terus tiap tahun perpanjang, berani. SIM. STNK, ya ini 85.000 seumur hidup, diwariskan 7 temurun. Bilang nggak punya, yang bener aja, betul nggak? 2 juta, nggak punya uang Pak, tapi nggak punya uang Pak. Itu uang dibakar Pak. Kalau anda hitung-hitung Pak, 2 tahun juga bintang 3, betul nggak? Dikumpulin. Jadi bisnis ini sangat amat mudah. Saya kan nggak bakat ini Pak, nggak usah bakat, bisa makan nggak? Bisa makan jalan pasti. Makan aja kok, ini produk sehat dulu. Ya jangan jualan, ini bisnis bukan bikin jualan ya.
Nah, masuk ke sistem. Nah, ini ya, di buku itu dikatakan bahwa harus ada sekolahnya. Kalau nggak ada sekolahnya jangan main-main. Anda di sana asing nggak jadi. Nah, sekolah ada support sistemnya. Sekarang Anda beruntung saudara, ada United Corporation yang membantu Anda, mengarahkan Anda, ada sekolahnya. Bedanya adalah kalau di luar Anda sekolah, saya sekolah 16 tahun ya. Dari SD, SMP, SMA, kuliah. 16 tahun, bagi yang mungkin lebih ya, mahasiswa abadi lebih dari itu ya. Modal ratusan juta sama miliaran kita keluar. Hasilnya sertifikat dan cari kerja, betul? Ditolak juga sama aja. Jadi usahain nih Pak. Kita sekolah di Unicor, nggak mahal, tapi lulusnya BPKB, STNK, Mercedes-Benz, betul nggak? Ini mudah sekali. Waduh, ini cocok. Ini benar usaha yang saya cari selama ini. Kenapa dulu saya bilang sombong, nggak mau terima. Saya harus join nih. Kemudian saya kontak pengundang saya, datang dia terlambat. Ya, terlambat saya, dia bilang, oke, gimana? Tolong jelaskan sekali lagi. Saya mau dengar. Besok kita ketemu di mana? Oke, perpustakaan, dia bilang. Oke, boleh, kampus. Dan di jalan beliau jelaskan pada saya, dan akhirnya saya join. Dan beliau adalah sponsor saya yang luar biasa, peraih mobil DK-nya juga. Kita beri aplaus untuk Bapak Diki Wardani, teman kuliah saya. Jadi saya belajar Pak. Saya terus terang, aduh, ini harus bisnis mandiri, bukan bisnis orang lain. Banyak orang menyalahkan, oh Apple ini nggak bantu, ini nggak bantu. Oh, saya peduli. Mereka manusia, kita manusia. Mereka bisa, kita bisa, betul nggak? Nggak mungkin nggak bisa. Hanya ngomong, wah kadang nggak bisa ngomong Pak, tapi tiap hari gosipin tetangga, suami orang kan? Ampun deh. Nah, bedanya sini cuma kita gosip sesuatu yang bagus, yang memberikan orang informasi dan kesehatan dan kekayaan, kan lebih enak. Yang gosip yang gratis saja mau, katanya tadi kami bicara, gosip yang nggak dibayarnya mau, gosip yang dibayar nggak mau, kan aneh. Nah, ini gosip yang luar biasa, dan itu fakta, bukan gosip. Saya putuskan untuk join, tapi setelah join, seperti kebiasaan orang lain ya, semangat, iya. Berikutnya pikir, gimana ya jalankan ya? Tawaran orang nggak mau, macam-macam. Waduh, usaha ini nggak cocok untuk saya. Mulai mencari alasan, biasa kan orang gagal cari alasan. Kan saya sipil, mainan saya kan beton, semen, baja, betul nggak? Tidak ada hubungan dengan kalsium dan cordyceps. Jadi nggak cocok kayaknya. Jadi bisnis ini kayak untuk sebagian orang aja, untuk orang tertentu aja. Dan akhirnya saya mulai vakum. Nah, suatu ketika saya dipromosi acara seperti ini. Pembicaranya adalah Pak Effendi, Pertamina Villa yang di Kenya. Waktu itu beliau baru terima mobil. Nah, itulah momentum saya bangkit. Saya percaya sama usaha ini, saya percaya. Tapi saya nggak percaya pada diri saya. Saya nggak percaya bahwa saya bisa. Nah, itu adalah penyakit yang paling berat. Usahanya bagus Pak, tapi orangnya kalau nggak percaya Pak, nggak akan hebat. Saya waktu ikut acara seperti ini, saya dengarkan, saya udah datang ya, saya bawa sepupu saya juga, temani saya bilang minimal kalau kita didukunin, dipengaruhi ada 2 orang kena. Nah, saya datanglah acara seperti ini dan saya melihat di sana fenomenal saya berubah. Karena Pak Effendi bicara, beliau hanya seorang salesman, makan 5.000 sehari aja nggak mampu, tapi bisa terima mobil, kemana-mana naik bis, prospekan, keluar kota, naik bis dan macam. Beliau berusaha, handphone aja nggak punya waktu itu, dia bilang. Anda bisa bayangin perjuangannya. Saya melihat bahwa gila, ini orang ini kok luar biasa. Saya melihat diri saya kayaknya lebih beruntung deh. 5.000 saya mampu makan sehari, 10.000 saya masih mampu lah. Ya, tapi orang ini 5.000 aja nggak mampu makan, kok bisa sukses? Saya akhirnya tahu bahwa sebenarnya manusia itu pasti bisa. Hanya saja mereka terlalu merendahkan dirinya. Mereka terlalu menghancurkan dirinya sendiri. Musuh terbesar manusia adalah bukan orang lain, tapi diri sendiri, betul? Anda tiap hari bangun kaca, itu musuh Anda sebenarnya. Yang membuat Anda nggak jalan, yang membuat Anda tidak mau berusaha adalah diri Anda. Mau orang lain katakan Anda bisa, Anda luar biasa, tapi ketika Anda mengatakan saya tidak bisa, maka selamanya Anda tidak bisa. Ya saudara, saya mengatakan bahwa pikiran kita itu racun. Kalau pikiran kita tidak dibersihkan, kita akan gawat. Karena pikiran akan menghantui tubuh kita. Pikiran akan mempengaruhi segala tindakan kita. Saya ada sebuah cerita yang bagus sekali, ini kisah nyata. Kita tentang seorang napi kelas berat. Beliau ini tersangka teroris, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pokoknya komplit lah kejahatannya. Pokoknya sudah tidak ada ampunnya lagi lah ini orang. Waktu itu pengadilan agama di Eropa ya menentukan hukuman untuk dia, gantung, rebus, tembak atau apa nih. Ketika diskusi datanglah seorang ilmuwan yang mengatakan idenya, Pak saya punya ide seperti ini. Yang dibicarakanlah di depan forum. Dan akhirnya pemerintah bilang, oke, kami setuju, cara Anda kami pakai. Akhirnya silakan Anda praktekkan. Nah, napi itu dibawa ke satu ruangan, matanya ditutup dan dia dibaringkan dan diikat. Napi ini dibisikkan kata-kata, Bang Napi, ya kan? Anda adalah napi yang kami hukum mati. Tapi tenang, kami akan memakai teknik terbaru, tercanggih, termodern, dan Anda tidak akan merasakan sakit. Caranya seperti apa? Dia ditutup matanya kan nggak tahu apa-apa. Tangan Anda kami iris, dan Anda tidak akan merasakan sakit. Dan darah Anda akan menetes sampai kering. Dan Anda akan pelan-pelan merasakan tubuh Anda makin lemah,
makin lemah, jantung Anda makin lemah dan Anda akan meninggal. Nah, akhirnya mulailah dipraktekkan. Si napi itu merasakan ada goresan di tangannya, dingin, dan dia mendengar tetesan darahnya, tes. Dan apa terjadi? Pelan-pelan napasnya makin melambat, tubuhnya makin lemah, dan akhirnya meninggal. Ironisnya, dia nggak tahu bahwa tidak ada yang namanya senjata modern, nggak ada. Tangannya hanya digores dengan es yang tajam, yang tidak mungkin bisa memotong apapun, hanya melewati tangannya aja. Dan tetesan yang didengar adalah tetesan air yang ditaruh di dekat telinga dia. Saudara, pikiran Anda bisa membuat kita mati. Yang membedakan orang sukses dan orang kaya adalah hanya pikirannya. Orang sukses, orang gagal, beda pengaruh. Banyak orang mengatakan, wah orang sukses itu adalah keturunan. Dia dilahirkan sudah hebat, waktu dilahirkan bersinar tubuhnya. Kalau orang seperti kami, lahir tanggal 13, Jumat Kliwon, gak mungkin sukses. Betul nggak? Karena mereka menanamkan itu terus menerus. Padahal Pak, kalau Anda pikirkan dulu Anda sukses, Anda bisa sukses Pak. Hati-hati Pak, karena pikiran Anda mempengaruhi tindakan Anda. Bayangin Pak, kalau Anda pikir yang aneh-aneh. Makanya kenapa banyak orang gagal Pak? Orang lebih mudah terpengaruh yang negatif daripada yang positif. Anda lihat TV Pak, banyak sinetron yang mendidik atau yang tidak mendidik. Film-film yang Anda lihat sehari-hari, hati-hati Pak dengan itu. Itu akan menanamkan sugesti terus menerus ke diri Anda. Anda akan menjadi orang negatif. Tiap hari nontonnya patroli, bunuh-bunuhan, tembak-tembakan. Makanya Anda bahaya. Di rumah saya larang itu. Kalau nonton film itu lewat. Sinetron yang maki-maki orang, goblok lu gini, anak disiksa dan semacam, lewatkan. Karena itu mempengaruhi Pak. Di Tiongkok, di China, di Malaysia film seperti itu nggak akan diputarkan Pak. Karena merusak masyarakat. Nah, Anda bisa bayangkan pikiran Anda terus diracuni terus. Ya Anda lihat selalu gagal, orang susah dan sebagainya macam. Makanya jadi susah benar hidupnya. Udah susah ditambah lagi pikiran, tambah susah. Pelongkan pikiran Anda Pak. Pikirlah bahwa diri Anda juga manusia. Ya, pikirlah bahwa Anda juga diberikan dunia yang sama oleh Tuhan. Semua orang sama Pak. Jadi orang pasti sukses. Nah, setelah melihat acara tersebut, seminar itu, saya mulai positif. Saya juga bisa. Saya harus bisa. Orang lain bisa, saya bisa. Itu keyakinan yang paling dasar. Orang bisa, kita bisa. Pemimpin Anda di sini, orang-orang hebat yang Anda lihat tadi adalah orang biasa Pak. Anda bisa lihat mereka makannya anggur, betul? Makannya apa lagi itu? Jeruk, minum air putih. Kalau Anda lihat tadi dia ngunyah kemenyan, ngunyah kembang, ya, ngunyahnya air aki, Anda boleh pergi segera. Ya, ini dunia lain di sini semua. Tapi buktinya bahwa mereka adalah orang biasa Pak. Hanya punya kepercayaan diri yang kuat. Masalahnya adalah Anda percaya nggak dengan diri Anda? Kalau Anda nggak percaya diri Anda Pak, akan sulit hidup Anda. Percaya bahwa diri Anda bisa juga meraih Mercedes berikutnya, saudara. Nah, saya positif. Saya akhirnya berani jalan usaha ini. Saya mulai tawarin orang-orang, dimulai dulu dari lingkungan kerja. Mandor, sasaran pertama, betul nggak? Kan tiap hari ketemu tuh mandor. Pak, saya ada bisnis dari Tiongkok. Top deh bisnisnya. Di mana rumah Bapak? Lu kasih alamatnya. Oh, di mana nih? Ujung Berung. Oh, jauh sekali Pak. Ya, naik motor setengah jam lebih. Saya ke sana Pak. Tapi TNC itu saya lihat berbeda. TNC itu terlalu hebat. Beda dari perusahaan lain. Kalau hadiahnya mohon maaf ya, DVD player, rice cooker, apalagi lemari es. Saya nggak usah pakai bukti Pak. Tapi TNC ini beda. Penghargaan terkecilnya mobil mewah. Kalau nggak ada bukti kayak sulit. Kenapa? Anda ngomong saya mutadara, tapi kalau nggak memperlihatkan kekuatan TNC juga percuma. Banyak orang gagal kenapa? Nggak memanfaatkan alat bantu. Nah, saya punya ide. Wah, kalau beli laptop, wah itu mahal sekali ya. Tapi saya bisa beli VCD, betul nggak? Waktu itu masih VCD, masih murah, diskon di Matahari, 299.000, saya tahu. Nah, waktu itu yang saya punya adalah Grand Launching Indonesia. Ketika TNC pertama kali masuk Indonesia, ada Ibu Mega, ya kan? Ada para dewa mobil. Nah itu ya senjata saya. Tiap hari saya bawa itu. Tapi kan di rumah orang kadang-kadang orang punya TV tapi nggak punya player, betul nggak? Ada hitam putih, ada warna, pasti punya. Tapi yang nggak punya adalah VCD. Nah saya harus investasi, saya harus beli Pak. Makanya Anda lihat saya bawa kemana bawa VCD awalnya. Itu adalah senjata saya. Ya itu senjata perang saya Pak. Luar biasa itu. Kadang-kadang ketika saya ke rumah orang mungkin heran. Loh, oh mungkin maksudnya adalah bisnis Tiongkok jual VCD Cina, betul nggak? Ya, saking sering bawa itunya. Wah, beralih profesi lu jadi penjual VCD. Enak saja ya, ini bukti kan. Ya udah nggak apa-apa. Pakai bebek Becky ya, kalau di kampus Becky itu mereka terkenal. Kalau saya datang pakai bebek itu bebek Kinoy dibilang. Kayak VCD saya ke rumah mereka saya putarkan. Nah, ini Pak buktinya. Wah, iya luar biasa. Tapi kayaknya sulit. Wah, mahal produknya. Gila nih orang nggak tahu. Kalau udah masuk rumah sakit, mahal pun jadi, betul nggak? Berapapun uangnya saya keluarkan dokter, orang nggak tahu. Belinya apotek aja murah meriah, dia bilang. Iya makan terus lama-lama datang penyakit yang lain, betul nggak? Efek samping, tahu efek samping minum terus racun itu. Nah akhirnya, peduli amat lah. Karena orang jodoh akan datang. Yang penting kita kejar terus, jangan menyerah. Nah berikutnya lagi saya tawarkanlah warga yang di Bandung ya. Wah mereka melihat saya dengan sinis.
Wah gila ya, jauh-jauh datang ke Bandung jadi tukang jual obat. Apa nggak salah nih orang? Jangan-jangan gara-gara pergaulan di luar, betul nggak? Nggak apalah. Yang penting mereka tahu saya jual, saya mendapat usaha ini. Tapi untungnya, walaupun mereka kelihatannya nggak mendukung, tapi mereka memberitahu informasi. Ada orang sakit, saya spesial yang dipanggil. Tolong dong ibu yang di gang itu sakit, tolong kamu kunjungi. Kita dianggap tukang jual obat, tahan aja. Tapi minimal omset. Saya datang, nah mahasiswa kalau kerja baru berapa lama, berapa sih gajinya? Tahu sendiri kan, nggak mampu lah. Kalau kita harus talangnya semua. Saya join bintang 2 dan saya kumulasi terus, dapat gaji saya beli lagi, dapat gaji saya beli lagi, tabungan saya keluarkan juga kadang-kadang. Nah omset ini yang luar ini saya pakai juga. Ada ibu-ibu di gang dekat rumah kami ya, nggak jauh, pakai motor cuma 5 menit. Saya ke rumahnya, itu adalah prospek pertama saya yang membuat saya semakin yakin. Kenapa? Ibu itu mempengaruhi pengapuran. Jadi udah tahunan, 6 tahun, 7 tahun udah minum obat tersembuh, nggak minum datang lagi. Jadi kalau dia bangun dari tempat tidur, aduh itu lama bangunnya itu loh. Pengapuran, pernah ada lihat orang seperti itu, rematiknya parah, sakit seluruh tubuhnya. Nah saya tawarkanlah kalsium vitality, kan saya lihat di brosur kan, apa tuh 1+6, nah ini dia. Pokoknya bagus, saya bilang, bagus coba aja. Saya udah lihat kesaksian banyak sekali. Ya udah, dia beli dan dia coba 1 kalsium, 1 vitality, mungkin kurang lebih seminggu. Saya ditelepon sama keluarga saya, ibu yang itu cari kamu disuruh ke rumahnya lagi. Mampus saya, ini ada apa ini? Baru join kan, baru jalankan deg-degan, betul nggak? Nah tapi kata orang, ada masalah jangan hindari pak, hadapi, karena tidak ada masalah yang berat di dunia ini. Semua sudah digariskan ya, jadi nggak mungkin anda dikasih percobaan yang berat. Oke, saya ke rumahnya. Pas saya sampai ke rumahnya, deg-degan, masih deg-degan ya, muka si pede tapi deg-degan. Lihat ibunya duduk, kata orang muslim, alhamdulillah masih hidup. Wah ini dia, masih hidup, berarti ada sesuatu. Saya datang sedikit, oke gimana bu? Wah dek kamu masuk, kamu lihat saya. Dia duduk kan, eot, waduh, wah saya langsung, woi pede. Bukti depan mata, orang sembuh. Oke bu, jadi nambah kalsium, ya nambah. Waduh, alhamdulillah katanya, nambah lagi omset. Ini benar, puji Tuhan, artinya jalan. Nah saya berani mulai tawarkan orang-orang di Pontianak, saya kirim pulang. Ibu saya kebetulan kena tumor di belakang, waduh kena tumor lagi. Saya bilang keluarga kita ini tumor-tumoran semua, enggak bahaya ini. Operasi 7 juta waktu itu, belum Kristus, 7 juta. Dan nggak ada garansi, karena kalau tulang belakang, saya punya juga mertua lumpuh. Kenapa? Karena tulang belakang ada kanker dan operasi itu akibatnya fatal. 50-50, bisa sembuh, bisa lumpuh. Nah saya bilang jangan dulu operasi, coba dulu produk Yansi. Nah, saya kirim pulang, saya nggak bilang saya jalankan, saya bilang saya beli sama teman. Tahuan kan bahaya, betul nggak? Saya kirim pulang dan ibu saya mencoba. Anda tahu luar biasa. Selain mahanya sembuh, tumor di belakangnya hilang sama sekali. Nah luar biasa. Saya telepon, saya makin yakin ini dia bukti bahwa jalan. Nah saya jalankan di Bandung ya, saya melihat nggak ada perkembangan. Wah gini aja lah, saya kan juga mau pulang kan, kenapa saya nggak coba di Pontianak? Kan ada keluarga, ada teman-teman yang dulu kan, siapa tahu saya bisa besarkan Pontianak melalui usaha ini. Oke, saya pulang. Nah pulang ke rumah saya bersemangat, saya tawarkan kepada teman-teman saya dulu, keluarga saya dulu, ya paman dan sebagainya. Mereka bilang apa? Aduh udahlah, gila kamu ya, jauh-jauh ke Jawa sekolah, habiskan banyak biaya, pulang jual obat. Yang benar aja kamu, masa kamu nggak semikir usaha ini nggak mungkin jalan? Waduh, baru jalan udah ketemu gini, ya udah tawarin lagi, saya tawarin ke orang-orang lagi, ketemu lagi orang, mengatakan, dia tahu nggak? Saya sudah 10 MLM saya ikuti. Ada pernah ketemu orang itu yang sok menasehati? Nah, anda itu masih muda, baru jalan MLM kan, baru sekali ini kan? Hah, saya udah 10 kali dan gagal semuanya. Saya kira udah sukses. Saya kadang-kadang merasa orang gagal sombong ya. Kalau gagal ngomong tuh malu, betul nggak? Ibarat nggak naik kelas tapi ngomong ke orang, saya nggak naik kelas, kan malu. Ini gagal ngomong sombong lagi. Nggak mungkin jalan. Yang bisa sukses cuma di Jawa sana. Anda lihat peraih-peraih mobil, sejarah MLM di Pontianak tidak ada. Kalimantan Barat nggak ada yang dapat mobil. Jadi nggak mungkin sukses. Untung saya nggak dengarkan. Kalau enggak, saya nggak buktikan bahwa kita peraih mobil pertama di Kalimantan Barat, betul? Nah akhirnya saya peduli, saya jalankan lagi, saya tawarkan ke saudara-saudara saya. Nah kebetulan datanglah seorang downline saya yang luar biasa. Wah, Bapak Widodo. Nah beliau ini sepupu saya, baru pulang dari kerja ilegalnya. Peti, apa peti? Penambangan emas tanpa izin. Beliau mandornya itu, beliau mandor dulu tuh. Jemur-jemur ya, mengawasi ya, tukar nyawa kata orang ya. Wah itu mandor dia. Sampai kalau saya pernah ke proyeknya, pakai kolor dia. Wah gini-gini, itu udah gali sana, gali sini. Mereka tukang menghancurkan hutan. Hutan tuh bagus, gara-gara mereka tambang emas tuh, hilang semua tandus. Bertobatlah segera, betul nggak? Beliau gagal di bisnis itu, ya karena beliau juga bekerja sama orang.
Akhirnya gagal usahanya, beliau pergi ke Pontianak, jaga toko handphone. Nah ketemu saya bilang, kita mau nggak berubah hidup? Oke, ada bisnis bagus, nama Tiansi. Kebetulan beliau juga pernah coba produknya, kenapa saya kasihkan. Beliau punya sinusitis, radang. Flu terus tiap hari. Kalau Anda tahu Pak Widodo dulunya, itu kalau tiap pagi pasti bersin terus nggak berhenti. Jadi Anda di sini yang ada tetangga yang tiap hari bersin, membangunkan semua orang, kasih Cordyceps Pak, pasti sembuh. Ya luar biasa. Saya berikan Cordyceps sampai hari ini nggak pernah kambuh lagi. Itu udah tahunan Pak. Makanya beliau percaya dengan produk, dan beliau ketika saya kasihkan sistem, beliau lihat, wah ini bis luar biasa. Enaknya orang ini adalah orang yang penurut, nggak pernah bantah. A ya A, B ya B, pokoknya sikat terus. Beliau pendidikannya nggak tinggi, SMA. Jadi kalau mau cari kerja apa? Tapi beliau orangnya adalah mau kerja keras dan percaya sama plan. Beliau percaya penuh. Saya bilang, kamu gini, dia jalankan. Kamu gini, dia jalankan. Dan akhirnya luar biasa, hari ini penerima mobil di Kenya, Bapak Ron Selayan. Jadi saudara, di sini nggak usah pusing. Sudah ada mentornya, sudah ada leader yang membimbing Anda, mengundang Anda itu, mereka peduli, mereka akan mengarahkan Anda pada jalan yang tepat. Kan usaha ini Pak, kita ingin bantu orang yang sukses. Kalau orang nggak sukses, kita juga nggak sukses. Anda lihat marketing plan Tiansi, betul? Anda mau naik bintang 8, jadikan dulu bawah Anda bintang 7. Nggak mungkin caranya Anda naik bintang 8 di bawah Anda bintang 1 semua, betul nggak? Jadi intinya di sini percaya aja, Anda akan dibimbing sukses Pak. Selama Anda mau percaya dan mau belajar dengan yakin dan tulus. Oke, hanya kami bilang, oke toh, Pak kita jalankan. Kalau saya lihat di Bandung mereka pakai sistem pertemuan segala macam, kita harus bikin home meeting. Kalau nggak sulit, one on one terus menerus, kita capek. Kita bikin home meeting, saya bilang. Kita coba aja. Kita undanglah orang-orang. Perjuangan memang luar biasa ya. Zaman penjajahan dulu, aduh diundang banyak orang. Semua alasan, aduh nggak sempat lah. Adalah orang yang udah datang ke rumah. Baru nyampe rumah, begitu lihat papan tulis, dia pulang lagi. Dia tahu MLM Pak. Padahal papan tulis udah kecil, masih kelihatan sama dia lagi. Wah ini harus strategi. Kita undang terus. Waduh, dulu orang bilang, Bapak susah undang orang macam. Sama kok semua nasibnya. Kami juga seperti itu, undang orang susah. Jangankan manusia, setan aja kami undang nggak datang. Tapi komitmen Pak, jangan terus menerus. Pasti orang, Anda bisa bayangin ya, orang Anda undang 1000 kali, masa dia nggak datang? Pasti datang. Ada momentumnya. Mungkin waktu itu Anda undang, dia lagi sibuk, betulan sibuk. Mungkin alasan juga. Tapi ada undang terus menerus, dia pasti datang suatu hari Pak. Nah kalau dia datang pertemuan, dia melihat kemungkinan besar berubah. Nah kami jalankan terus Pak, jalankan terus. Waduh, gila ya, susah sekali ya. Ini yang setan kuburan itu nggak datang, yang setan yang itu nggak datang juga. Maksud kami kalau jadi setan datang kan OPP di akhirat, betul nggak? Ya maksudnya gitu ya, bercanda lah. Yang penting berundang-undang terus Pak. Dan akhirnya mulailah grupnya kelihatan, mulai tumbuh. Ketika kami home meeting Pak, lucu home meeting itu. Jadi home meetingnya, MC-nya kan masih baru, ya kan saya bicara, jadi harus di MC. MC-nya tuh lucu-lucu. Kalau ngomong gini, ya. Jadi banyak sekali kami undang orang-orang yang mantan MLM lain. Melihat kami, mereka bilang apa? Jadi ketika saya presentasi selesai, dan kami tanyakan gimana pendapatnya Pak, mereka bilang apa tahu nggak? Bukannya menilai perusahaan kita, mereka bilang, cara kamu ngomong masih salah. Harusnya begini. Nah pernah itu tuh dikritik cara ngomong kita, Anda nggak profesional ngomongnya, kamu harus ngomong menatap mata orang. Wih, gila, ini orang, ya ampun deh, betul nggak? Orang seperti ini Pak, dengarkan aja Pak, capek ngelayani, betul? Ketik C spasi deh, capek deh, ya. Ya sudah, teruskan aja. Kami buka lagi di luar kota ya. Kami mulai dari ruang tamu jadi garasi mobil, mantan garasi mobil, betul? Dari garasi, dan akhirnya berkembang, mulailah OPP, dan akhirnya mulai ramai. Tahu saudara, bis ini hanya bisa kerja keras. Kalau Anda kerja keras dan pintar, Anda akan berhasil Pak. Kami home meeting sehari 3 kali, Anda bisa bayangin ya. Jam 9, jam 12, jam 3. Tiap hari seperti itu. Bapak punya waktu jam 9, nggak punya, jam 12, nggak punya, jam 3. Sehari 3 pilihan, keren nggak? Sehari 3 kali, waduh, gila nih. Dan akhirnya hari keempat saya tumbang, nggak kuat lagi, kecapean. Rupanya bicara usaha ini Pak, karena emosi. Kita begitu yakin, itu capek rupanya. Beda dengan mengajar Pak. Mengajar kan nggak ada emosi. Tapi kita benar-benar memberi orang keyakinan. Makanya, capek sekali. Nah, hidup itu berjuang Pak. Banyak orang ingin sukses tapi nggak mau berjuang, betul? Pengennya hari ini join, besok Mercedes-Benz. Keterlaluan, betul nggak? Nikmati Pak, perjuangan itu dinikmati proses. Banyak orang yang tanya, Anda mau sukses nggak? Berani kerja keras nggak? Nah saya tanya ya sekarang ya, jawab lagi. Anda tahu namanya Rocky yang tinju? Ada Rocky 2, Rocky 3. Tahu pernah filmnya? Rocky petinju, pemainnya Sylvester Stallone. Terkenal kan? Kaya kan? Siapa sih dia mau kaya seperti Rocky? Mau nggak? Mau sukses seperti Rocky? Yang tangan. Siapa yang mau terkenal seperti Rocky? Masih mau ya? Tapi siapa yang mau babak belur seperti Rocky? Nggak ada yang mau. Rocky itu Anda lihat tinju sampai bengkok sebelah, ini hilang kan dia. Ini mata besar.
Kenapa? Demi kesuksesan, beliau berani bayar harganya. Nah di usaha ini nggak mungkin kan Anda tawari orang nggak mau gigi lepas. Tawarin lagi yang ini nggak mau mata bengkak. Tawarin yang ini nggak mau telinga lepas. Anda nggak separah itu Pak. Orang di luar sana berjuang mati-matian aja berani. Di sini hanya ngomong takut lagi. Kalau Anda ngomong orang nggak mau rugi 1 juta, Anda boleh stres. Ini nggak ada ruginya. Emang kenapa orang nggak mau? What's wrong with that? Orang di Jepang Pak, Anda tahu sekte sesat Jepang? Sekte sesat di Jepang itu ngajak pengikutnya kalau mati beneran. Bunuh diri semua, ces kan hari kiri. Indah dunia, ces itu kan. Nah, Anda bisa bayangin nggak? Orang diajak mati aja mau Pak. Masa orang diajak kaya dan sukses nggak ada yang mau? Pikiran simpel Pak. Anda mikir diri Anda, waduh kan nanti saya begini, nanti saya begitu, belum terjadi udah pikir seperti itu. Makanya nggak jadi-jadi. Pikir yang enak. Waduh kalau saya prestasi, saya berjuang. Waduh enak ya, kayak Pak Iwan ya, punya Mercedes-Benz. Wih keren. Anda bayanginnya enak. Ini bayanginnya, kalau ditolak gimana? Mukanya marah, saya kan tegang. Bayanginnya prospeknya ambil pisau ya kan. Kalau nggak join dipenggal sama dia kan. Ya habis Anda. Nggak pede berarti namanya. Ya, percaya diri Pak. Dan saya bangun lagi usaha saya, kami keluar kota, kadang-kadang saya, Pak Wid juga ikut, kami berdua juga jalankan ketemu leader-leader di daerah, mereka undang kita. Kami jalani Pak, pakai motor, naik bis kami jalani. Saya pernah naik speed 5 jam. Anda tahu speed? Bub itu loh. Kalau jangan pop, isi 4 orang itu pantat saya mau patah Pak. 5 jam dan hujan besar. Setelah sampai di daerah itu, saya kira, wah syukur sudah nyampe, betul nggak? Nah besok OPP kan, besok ada pertemuan. Oke istirahat. Wah hancur berantakan, hotelnya cuma 20.000 semalam. Anda bisa bayangin kamar kayak apa? Lampu cuma 5 watt, nggak kelihatan apa-apa. Mandi di ujung sana Pak, air hitam semua. Lu kami nikmati proses kan, wah nikmati, orang sukses seperti itu, menikmati segala macam. Habis besok, oke OPP, di mana gedung mana? Oh masih lagi Pak, naik perahu yang nggak pakai speed, tapi yang pakai motor kecil. Tapi masuknya ke hutan-hutan Pak, lewat hutan-hutan kan banjir ya. Pertemuannya perlu setengah jam naik itu speed. Nah Anda tahu kalau masuk hutan tuh, karena banjir kan kayunya udah mendekat dengan kita. Dia saya masuk hutan ada kayu, saya gini, ya kan lewat, gitu. Wah satu perjalanan downline saya cuma ngomong, maaf Pak, maaf Pak, maaf. Ya saya juga bisa bilang, nggak apa-apa, maaf Pak. Nggak apa-apa. Itu semua ibu-ibu, gila nggak mengoperasikan. Tapi perjuangan mereka luar biasa. Jadi saya merasa nggak capek, mereka berjuang luar biasa untuk kehidupan mereka. Nah sampai selesai acara, kami pulang, nah mulai lagi, cobaan memang keras. Hujan lebat, nah bisa bayangin, saya melindungi laptop saya beli laptop saya dilindungi itu, yang lainnya basah semua, sampai celana dalam pun basah semua. Itu benar-benar dia makin ngomong, maaf Pak, maaf. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Ya itu terus, satu perjalanan setiap itu, kasihan sekali. Nah, saya ingin katakan bahwa saya bukan menggambarkan susahnya saya, tapi saya ingin menggambarkan bahwa hidup ini perlu perjuangan. Anda nikmati prosesnya apa? Enak hidup itu. Anda nikmati, jangan dikomplain. Dikit-dikit ngomplain, dikit-dikit ngeluh. Anda ngeluh terus Pak, Anda akan kejadian karena Anda menarik semua yang Anda keluhkan. Anda jangan mengeluh. Ingat pikiran tadi saya bilang akan mempengaruhi semua tindakan Anda. Kalau pikirnya selalu yang jelek, habis Anda. Mulailah hari Anda dengan senyum. Mulai hari Anda dengan baik. Kalau Anda mulai hari Anda dengan nggak bagus, otak manusia ketika bangun itu putih seperti kertas. Nah hari itu apa yang terjadi? Itu Anda yang isi Pak. Kalau Anda bangun tidur aja sudah dengan ngeluh kesah ya, aduh jadi karyawan lagi. Anda tahu karyawan tuh dikaryakan untuk melawan. Kayak dah minta naik gaji kan, ini macam itu. Kalau direktur lebih enak lagi, direkrut untuk mengelantur. Jadi dia seenaknya, betul nggak? Banyak orang hidupnya ngeluh. Pas dengan lu bangun tidur kesentuh meja, aduh shit hari ini kurang ajar. Baca koran, aduh banjir Solo, mati 4. Baca lagi koran di sini, aduh kasihan Gunung Merapi, satu keluarga longsor semua. Bacain tiap hari diisi yang seperti itu, apa nggak jadi hidupmu jadi berantakan? Makanya baca koran, baca yang bagus-bagus Pak. Bacalah majalah-majalah motivasi, bangun baca buku positif. Hidup Anda akan positif dan Anda akan sukses Pak. Setelah berjuang seperti itu, mulailah naik peningkatan ya, grup saya mulai berhasil, naik peringkat dan sebagainya macam. Tapi awalnya juga berat, karena stokis juga belum ada ya. Waktu saya masuk sudah banyak, TNC sudah ada. Setelah orang lain, oh udah tahu TNC tahun yang lalu. Udah tahu tahun TNC, tapi karena nggak sistem, maka nggak besar. Stokisnya ada tapi nggak besar, sehingga untuk mencukupi barang kami nggak cukup. Nah mulailah komplain lagi dari grup saya. Wah gimana nih barang kosong, marah-marah kita. Aduh sampai saya ke Bandung, saya buktikan barang memang kosong ya. Gila, laku keras seperti TNC itu Pak. Anda beruntung hari ini, barang kosong mesti nggak lama. 1 bulan mungkin udah paling lama sudah. Dulu Pak, indente bisa 3 bulan. Anda tanya pengundangan Anda depan. Kami pernah tawari orang Cordyceps 2 bulan baru datang. Ketika kita datang, orangnya sudah meninggal. Nah, Anda bisa bayangin Pak. Kenapa usaha ini bisa besar? Karena orang bertahan Pak. Tidak ada hal yang luar biasa susah.
Cuma pikiran kita aja mengatakan itu susah. Nah banyak sekali grup saya berguguran, satu persatu menghilang. Kenapa? Itulah pengaruh. Nah setelah kami berjuang habis-habisan dan akhirnya konferensi di Malaysia, saya bawa grup saya melihat. Nah saya miss di sana, nggak masalah. Ya saya kejar bintang 8 waktu itu sampai Malaysia 2005 Januari nggak nyampai. Karena saya bintang 8-nya di Desember, jadi telat 1 bulan. Ya nggak apa-apa. Saya kejar lagi di konferensi berikutnya. Nah di konferensi berikutnya lah muncullah nama saya ya. Tadi awalnya Pak Luis merahasiakan ya. Dia SMS. Memang Pak Luis itu memanglah tukang ngerjain ya, memang jagonya. Maaf, nama Anda tidak masuk dalam list penerima mobil. Ya benar aja nih, udahlah positif kan. Oke, saya balas. Tenang Pak, saya kejar konferensi berikutnya. Dia jawab lagi. Tapi kalau dikasih bulan Mei ini mau nggak? Ya bilang sih mau lah. Siapa nggak mau? Ya udah Anda terima, dia bilang. Waduh, saat itu juga saya langsung teriak, yes, ini dia. Terus terang Pak, BM itu bagi saya bukan akhir, itu awal. Itu hanya bukti bagi orang-orang bahwa Pentius itu jalan. Yes, saya bilang, akhirnya dendam akan terbalaskan. Muka-muka orang yang menghina kita muncul semua, ya. Tapi saudara, itu ketika dulu kita masih dendam. Tapi ketika kita sukses Pak, kita mau memaafkan orang lain. Ketika saya ingat kembali, saya bilang, mungkin gara-gara mereka Pak, saya hari ini jadi seperti itu. Gara-gara orang negatif itulah, maka saya berjuang. Coba kalau nggak ada orang negatif Pak. Coba kalau teman-teman saya nggak ada yang negatif. Tiap hari Pak, mereka kalau waktu jangan TNC mereka telepon saya. Gimana mobilnya? Udah dapat belum bannya? Kurang ajar sekali. Enggak? Panas rasanya. Tapi itu memacu saya. Anda bisa bayangkan, kalau hidup Anda tidak ada orang seperti itu Pak, maka tidak ada bedanya Pak, malaikat dan iblis, betul nggak? Maka diciptakanlah iblis supaya tercipta malaikat kan? Dan kita diuji. Itulah ujian terberat kita menghadapi setan-setan itu, supaya nampak malaikatnya, betul nggak? Ya apa-apa, terima aja orang negatif itu. Dan itu membuat kami terpacu. Setiap orang menghina kami, wah kami bertanggung semangat. Terima kasih, selalu mengingatkan impian saya. Saya bilang itu aja. Terima kasih, selalu membuat saya termotivasi. Mereka heran, loh kok bisa termotivasi Pak? Banyak Pak orang negatif Pak yang berubah hidupnya. Kok bisa termotivasi Pak? Makanya datang ke pertemuan kami. Oke saya datang Pak, datang dan join dia. Saudara, saya punya grup, semua negatif. Pak Agus, nah sekarang punya grup besar sekali. Orang negatif juga Pak, belum ngomong selesai kabur. Pak Edi Effendi, ya sama. Baru ngomong 5 menit dia lihat jam. Oh sorry Pak, saya mau main bola dulu. Gila nggak? Tapi mereka bisa berubah Pak, luar biasa. Bisnis ini bisa mengubah kehidupan orang lain. Dan mereka yang negatif bisa berubah. Dan ketika orang negatif berubah Pak, hasilnya dahsyat. Dan mereka sudah tahu negatif itu nggak ada untungnya. Ketika saya terima mobil, saya mulai menunjukkan kepada orang-orang lagi, semakin berani lagi. Kami berjuang. Mobil kan belum turun, dapat nanti turunnya. Karena kan perlu proses juga. Orang bilang mana buktinya? Katanya sudah terima mobil, muncul lagi masalah, betul nggak? Wah mulai menyebar di grup saya. Dan bintang 5 yang semangat jadi down. Ya gara-gara terima mobil down Pak. Ini orang sinting, betul nggak? Akhirnya mulai menyebar. Wah kan beberapa bulan kemarin ya kita dapatkan mobil. Mana buktinya? Kita terima mobil di Cina, buktinya nggak ada. Ini orang saya bilang yang dapat aja nggak tegang, yang nggak dapat ngomong besar, betul nggak? Yang dapatnya nunggu. Datanglah mobil. Wah mereka semangat sekali. Ya, pawai segala macam. Dan setelah itu, nah ada lagi gosip lagi muncul. Aduh manusia itu memang seperti itu ya. Mobil pinjaman dia bilang. Itu dikasih perusahaan, dipinjamkan, dipakai sementara nanti ditarik pulang lagi. Gila. 10 kali 10, cepet deh, gitu kan ya. Ini orang nggak beres, saya bilang. Wah, kalau ketemu orang seperti itu Pak, rasanya, udah, tunggu kita buktikan. Setelah bulan kemudian, BPKB keluar. Nah, kita kasih lihat. Mana orang yang bilang tadi pinjaman? Masa pinjaman kasih nama kita? Kalau yang namanya mobil kredit, itu pasti nama perusahaan, betul nggak? Anda nyicil dulu, kalau udah nyampe baru pindah nama. Ini sudah nama kita, pinjaman dari mana? Mana orang negatif tuh yang bilang TNC kasih mobil pinjaman? Sini, saya fotokopi BPKB di muka dia, biar nempel terus kan? Ini orang nggak beres, makin hari makin parah. Nah saudara saya mengatakan bahwa negatif itu mudah, kapannya muncul Pak, tapi bukti mengatakan berbeda. Jadi Anda percaya gosip atau bukti? Kalau percaya gosip Pak, nggak akan habis-habisnya, tapi percayalah bukti di depan mata Anda. Semua orang bisa berhasil usaha ini. TNC memberikan yang terbaik. Anda di depan tanah 2 mobil, lalu Anda bisa pegang. Kalau Anda pegang menghilang itu baru nggak nyata. Tapi jelasnya sudah di depan mata Anda. Bukan 1 orang, tapi sudah 126 orang. Aduh, mau nunggu apa lagi? Dulu aja kita waktu jalankan orang bilang, oh, orang udah dapat, udah terlambat. Banyak orang ngomongin seperti itu, Pak. Sampai hari ini sama orang ngomong seperti itu. Tapi itu nggak akan masuk kalau Anda tidak masukkan ke hati Anda. Tidak ada nama terlambat, Pak. Tapi kalian semua akan dapatkan. Hanya 1-2 tahun dari sekarang kalau Anda jalankan. Oke, mungkin saya ada beberapa klip terus terang yang membuat saya termotivasi menjalankan usaha ini. Ini seperti lihat kilas balik perjalanan hidup saya. Nah, ini dia motor kebanggaan saya. 3202 Beki, bebek Kinoy. Saya kemana-mana pakai motor ini. Saya bersyukur, Pak. Saya punya motor dibanding orang lain yang. Jadi saudara,
Bukan tergantung kondisi Anda apa hari ini. Anda mau jadi apa, itu yang penting, Pak. Ya hari ini Anda mungkin, aduh saya nggak punya mobil, Pak. Motor sudah, bersyukurlah. Saya nggak punya motor, Pak. Punya kaki? Bersyukurlah. Nggak punya kaki, Pak. Punya nyawa? Bersyukurlah. Kalau Anda bersyukur, Pak, dengan apa yang Anda miliki hari ini, dan Anda mengejar impian Anda, itu pasti terwujud. Ya. Banyak orang tidak mensyukuri hidupnya. Nah, saudara, ketika saya punya motor ini sampai sekarang saya nggak jual. Tadinya di Bandung, saya kirim ke Jakarta, dan sekarang mau kirim kembali ke Pontianak. Itu sebagai bukti, museum. Kenapa motor ini saya jadikan suatu gambar yang selalu membuat saya melihat terus? Karena saya ingin jadi orang jangan sombong. Saya juga dulu pernah, Pak, naik motor. Entah motor saya ini joknya sobek, itu dalam sekali. Tiap saya bawa pacar saya, wah, kalau hujan, Pak, itu joknya masuk air. Jadi kalau kita duduk dan bangun, itu semua terbekas, Pak. Pernah nggak Anda, ketika Anda berhenti di pinggir jalan, ada mobil lewat, tres, ada genangan air, Anda tertumpah, pof, pernah? Saya dulu juga sering, Pak, begitu berhenti hujan kan berhenti, baru mau taruh, mobil lewat, drat, pus, kadal bunting, kurang ngajar, orang disumpah serapahin, nggak tahu diri, mati konyol kamu sana. Tapi dalam usaha ini saya belajar tuh hal bahwa bukan salah orang lain, Pak, salah kita kenapa miskin. Saya kadang malu ke kos pacar saya, semua orang pakai mobil, Pak, di kosnya, saya sendiri pakai motor. Satpamnya bilang apa? Tuh taruh sana, ini untuk mobil. Terenyuh, Pak. Kadang-kadang saya mau bawa pacar saya malu sekali. Tapi itulah yang saya punya. Malu kenapa? Hidup tuh nggak usah gengsi, betul nggak? Kalau memang nggak punya, ngapain? Paksakan. Nah udah, ini yang terbaik yang saya pakai. Saya kadang bawa dia jalan-jalan, makan kami di pinggiran. Nggak berani, Pak, makan yang mahal. Dan termahal masih ingat, kami makan di Pizza Hut. Itu yang udah paling top. Ketika saya naik motor ini, Pak, saya melihat orang-orang kaya itu enak. Pakai mobil, Mercedes-Benz, ya kayak mobil mewah. Anda tahu nggak bedanya motor sama mobil, Pak? Kalau motor, Anda ngomong sama pacar Anda, itu perlu teriak. Kan angin kan? Jadi yang tadinya nggak emosi jadi emosi. Tapi kalau di mobil, saya ada apa-apa, cium dong pipi. Saya sering minta istri saya cium. Kita dulu sengsara, juga nikmati kan, betul nggak? Cup, waduh enak sekali. Dengan tenang. Kalau motor, suruh cium. Tabrakan, Pak. Tabrakan terjadi beruntun di mana-mana. Betul? Pas menolak gini kan nggak lihat. Kalau mobil kan bisa cium. Iya kan keren. AC sepoi-sepoi, nggak panas. Enak sekali, saya lihat orang itu enak sekali hidupnya ya. Oh, saya juga pengen hidup seperti mereka. Jadi kalau hari-hari ini Anda yang naik motor, tenang, Pak. Berjuanglah usaha ini, Pak. Nah, 2 tahun lagi Anda akan dalam mobil itu. Nah ini dia, saya waktu ke Malaysia, di sini saya menambah keyakinan saya. Jadi usaha ini hanya masalah keyakinan, Pak. Kalau Anda nggak yakin dengan usaha ini, Pak, datang terus ke pertemuan kita, datang terus ke acara kita. Semoga Anda pertama yakin. Ibarat belajar, Pak. Ibarat beribadah. Orang yang beribadah sekali seumur hidup dibanding mereka yang beribadah tiap hari, berbeda imannya, betul? Nah sama usaha ini. Usaha ini perlu bukti, Pak. Nah Anda buktikan dari diri Anda dulu, yakinkan dulu diri Anda. Banyak orang nggak sukses usaha ini, Pak, nggak yakin. Baik terhadap bisnis, baik terhadap dirinya. Tapi banyak orang nggak percaya pada buktinya. Nah, saya buktikan ketika ke Malaysia, saya bawa grup saya ke sana, kita lihat pesantren Tiansi. Di sana saya melihat Tiansi begitu besar. Anda tahu Insan Noe Lagoon, arena main yang besar sekali di Malaysia, dan itu di-booking semua oleh Tiansi. Dan bagi distributor Tiansi bisa main gratis. Luar biasa perusahaan ini. Di sini waktu itu upline saya, Pak Irfan Setiawan, menerima mobilnya. Ini grup saya. Anda lihat mereka, Pak, orang-orang yang ada di foto ini hari ini menjadi bintang 8, menjadi bronze lion. Kenapa? Karena beliau sama-sama melihat bukti, Pak. Jadi Anda mau bukti, Anda mau jadi hebat, Pak. Tanam diri Anda tanam ke konferensi. Saya orangnya orang yang paling logika. Semua harus dihitung, semua harus dipertimbangkan. Jadi kalau soal melihat sesuatu bagus, saya paling anti. Jadi saya harus mencari buktinya. Bedanya adalah di luar sana orang takut ditipu, takut nggak bisa. Mereka menghindari, bukannya mencari terus. Kalau saya nggak mau, saya mau mencari terus sampai saya yakin. Dan saya datang ke pertemuan seperti ini, saya tambah yakin. Ini usaha bersama luar biasa. Ratusan negara kita bisa berpelukan, berfoto dengan orang-orang dari Cina, Korea, Australia, negara lainnya yang nggak tahu namanya lagi ya. Bukti bahwa Tiansi besar. Ya ini usaha besar sekali. Ini tahun 2005 ketika Pak Irfan udah dapat mobilnya, saya foto sama beliau. Mungkin hari ini Anda juga sama ya. Lihat mobil upline, pen, foto. Ces, ya kan? Ada lagi. Ces. Nggak apa-apa, Pak. Hari ini Anda foto di mobil orang lain, Pak. Suatu hari Anda akan foto di mobil sendiri, betul? Nah, ini dia mobil saya. Inilah mobil saya, punya saya sendiri. KB-nya 22 ME. Ada artinya. 22 itu adalah tanggal jadian kami berdua. Kenapa saya panggil 22? Karena 22 itu adalah hari yang mengubah kehidupan saya. Ketika saya punya seorang pacar, Pak, ketika saya memikirkan masa depan saya, kalau saya miskin sih nggak apa-apa, Pak, sendiri, nggak makan nggak apa-apa, Pak. Tapi istri sendiri, kalau istri sendiri, anak orang lain, kita sengsarakan hidupnya,
Apa kata dunia, betul nggak? Kita bisa dicerca sama mertua. Anak saya semenjak sama kamu, rambutnya keriting. Kenapa? Setiap hari makan Indomie, dia bilang. Kan gawat, betul nggak? Saya nggak mau. Dua-dua ini kenapa saya taruh? Karena itu hari perubahan hidup saya, itu hari yang membuat saya mau berubah. Saya menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Saya nggak pernah memikirkan masa depan, Pak. Tapi setelah saya ketemu pacar saya baru memikirkan gimana masa depan kita. Bagaimana kalau kita kawin nanti. Saya mulai memikirkan. ME adalah singkatan nama kami, Mulyadi dan Ernest. Dua-dua juga saya pakai kenapa? Kedua itu melambangkan segala sesuatu di dunia ini. Dunia ini ada sedih dan gembira. Ada kaya dan miskin, betul? Sehingga kita selalu ingat, Pak. Ketika Anda kaya, ingatlah bahwa kita pernah miskin. Ketika Anda sedih, ingatlah bahwa suatu hari Anda akan gembira. Semua di dunia ini adalah dua paket. Ada siang, ada malam. Ada gagal, ada sukses. Jika hari ini Anda terima gagalnya, tenang, Pak. Sukses akan datang. Karena itu paketnya. Jadi janganlah menyerah, Pak. Berjuang terus. Buang kata-kata menyerah dalam kamus Anda. Anda pasti berhasil, Pak. Anda lihat, ini adalah keluarga saya. Saya bisa bawa istri saya. Dulunya kita hanya pakai motor, kemudian beli Honda Jazz. Kemudian saya bilang, sekarang udah enak. Mau pakai yang mana? Yang Honda atau Mercedes-Benz? Pilih aja. Tapi anak saya ini keren, Pak. Kalau naik Honda Jazz dia ngamuk terus. Tapi kalau naik Mercedes-Benz diam. Senang dia. Anak kecilnya tahu, Pak. Anak kecilnya tahu enaknya Mercedes-Benz. Alasan saya menjadi usaha ini adalah saya ingin bahagiakan istri saya. Saya pengen. Orang mengatakan bahwa materi itu nggak penting. Dia bilang, nggak usah neko-neko lah. Pelihara ratusan juta, miliaran. Aduh, yang penting yang cukup-cukup aja lah. Banyak orang setahukan usaha ini, mereka bilang, nggak perlu pikir besar-besar ya. Yang penting cukup, yang penting cinta, yang penting bahagia. Saudara, memang uang bukan segala-galanya. Tapi tanpa uang sulit untuk bahagia, betul? Piring pecah. Banyak orang tidak berjuang dalam hidupnya, kenapa? Karena dia mikirin diri sendiri. Anda mungkin nggak mau kaya, Pak, tapi bagaimana dengan anak Anda, istri Anda? Istri Anda juga butuh kosmetik mahal, Pak. Jangan itu terus, betul nggak? Lama-lama jelek mukanya. Lama-lama jelek, Anda cari yang lain lagi. Kasih kosmetik yang mahal, perawatan tubuh yang bagus, maka tiap hari dia akan cantik. Anda berani berjuang untuk mereka? Waktu pacaran saya enak, abang kumbangnya, Anda madunya. Makan si piring berdua, wah keren, udah nikah. Jatuh, matamu taruh di mana? Ya ketika Anda mengatakan cinta, Anda mau mereka, berarti Anda sedang tanggung jawab ada hidup mereka. Bahagiakanlah mereka. Dengan Mercedes-Benz, Pak. Dulu kita naik motor, saya malu sekali, saya susah hidupnya. Ya dia pun nerima juga apa adanya. Tapi hari ini kami bisa naik Mercedes-Benz. Itu kebanggaannya beda. Ketika Anda naik Mercedes-Benz, semua orang berubah mukanya, topeng semua. Saya pernah cuci mobil. Kalau pakai mobil biasa, nggak dianggap, Pak. Tapi kalau pakai Mercedes-Benz, cuci mobil, pemiliknya yang langsung turun tangan. Wah, silakan Pak, silakan masuk dulu. Udah tutup, Pak? Oh nggak, belum. Buka lagi sama dia. Dicuci, setelah cuci, Bapak tunggu aja di ruang VIP.